Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel YouTube Samsir Nasir. Jangan bosan-bosan ya. Pagi ini kita akan mengikuti webinar yang diadakan oleh Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia cabang Sulawesi Barat yang akan membahas tentang hari Arafah, kemudian Idul Adha dan seputar kurban yang ditinjau dari perspektif syariah dan hakikat. Yang akan menghadirkan narasumber yaitu yang pertama Dr. Lukman Arake LCMA yang merupakan alumni Al-Azhar dan sekarang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone yang juga dosen di IAIN Bone. Kemudian yang kedua narasumbernya adalah beliau yang berada di samping saya ini, calon doktor filsafat dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, hari ini saya akan merekam videonya. Jadi saya tidak ikut webinar, hanya merekam ceramahnya saja. Buat kawan-kawan yang tidak sempat ikut webinar ini nanti bisa mengikuti videonya di channel YouTube Samsir Nasir. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi tahhara qulubal arifina min danasil aghyar wa nawwara basairahum bi'awarifil ma'arif wa lataifil asrar. Wassalatu wassalamu ala al-wasita likulli al-wasa'id ma'adanil asrar wa madharil anwar wa manba'il ulum sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih khusus kepada organisasi internasional alumni Al-Azhar cabang Sulawesi Barat, terus kepada ketua meskipun tidak sempat hadir, dan kepada yang mewakili beliau Dr. Basri Mahmud, kepada guru saya, guru kita semua yang pernah bertemu dengan Dr. Lukman Arake untuk kita sama-sama menimba ilmu di Mesir ini. Alhamdulillah hari ini bisa mendengarkan lagi petuah. Saya masih ingat sekali waktu baru datang di sini, beliau itu merupakan salah satu role patron kita di Mesir. Ya, ada 3 waktu itu, ada Dr. Lukman, ada Dr. Rauf Amin sekarang di Brunei, ada Dr. Kamal Prof yang ada di Malaysia. Itu semua role patron kami, dan beliaulah yang sering memberikan kepada kita semangat untuk belajar dan jangan henti-henti untuk meraup sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan dari Al-Azhar ini. Dan juga ya, terima kasih buat ya teman-teman yang hadir di acara webinar ini. Saya lihat ada juga ada Taufik, ada Dr. Sahrir, ada Dinda Makmur, dan yang lain segala teman. Dr. Abdillah sehat ya? Alhamdulillah, saya ambil waktu 7 menit. Sebenarnya kalau membahas masalah tadi bahasa yang disampaikan oleh Dr. Basri Mahmud, makna di balik makna ya, itu mungkin waktunya tidak akan cukup untuk 7 menit. Tidak apa-apa lah saya minta 10 menit untuk lebih mempersempit, atau ini nggak apa-apa ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang pandangan orang sufi atau tasawuf terhadap makna Arafah sendiri dengan makna Idul Kurban, paling pertama kita harus tahu bagaimana sih kerangka atau sudut pandang orang-orang sufi itu dalam memahami kehidupan, khususnya dalam memahami ajaran-ajaran syariat. Jadi yang pertama harus kita paham dulu, orang sufi itu percaya dengan firman Tuhan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa katanya orang-orang itu nggak mau mentadabburi? Jadi makna mentadabburi di sini bahwa ada makna di balik yang zahirnya sebenarnya itu. Ada makna yang lebih dalam lagi, ada batin di situ. Yang zahir pasti ada batinnya. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka terkunci? Di sini ada qulub. Makna yang mampu mentadabburi atau yang mampu memahami makna batinnya itu adalah hati.
Nah, ini juga dikuatkan oleh hadis yang orang sufi juga berpegangi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi atau Tabarani juga, Ibnu Hibban juga, ya, beliau meriwayatkan Rasul pernah bersabda, jadi inna likulli ayatin minal Qur'an itu zahran wa batnan wa haddan wa matla'a. Setiap ayat, ini ayat Al-Qur'an itu mantuknya, kalau mafhumnya ya juga hadis juga begitu. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak pernah mengeluarkan statement, pernyataan, bahkan perbuatan itu karena dorongan hawa nafsu, tidak. Itu murni adalah wahyu dari Allah. Nah, dari sini orang sufi melihat dari hadis ini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada zahran, ada batnannya, ada zahirnya, ada batinnya, ada haddan, ada matla, ada batas akhir, dan ada permulaan. Nah, inilah yang membuat sehingga orang-orang sufi itu kalau melihat sesuatu itu setelah syariatnya dia terima dengan baik, dipaham dan diamalkan, lalu melakukan loncatan lebih lanjut lagi untuk pengamalan batiniah. Karena tubuh kita saja itu tersusun dari dua unsur, ada lahiriah, ada batiniah. Lahiriahnya harus kita berikan tugasnya dan harus kita berikan makanannya. Sama juga dengan batiniah. Batiniah dia punya tugas dan ada makanan. Nah, inilah yang ingin dihidupkan oleh teman-teman kita dalam golongan orang sufi. Tapi ada piranti atau ada aturannya. Yang pertama, batiniah itu tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang syariat. Ya, terus yang kedua juga penakwilan yang diberikan oleh kaum sufi itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah disepakati di dalam bahasa. Nah, ini sebagai pengantar khusus untuk masalah Arafah. Jadi bagi orang sufi haji itu, ya orang sufi juga melakukan haji zahiriyah. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau haji zahiriyah itu dibarengi dengan haji batiniah. Karena kalau kita lihat kepada makna bahasa, al-haji itu ada al-qasdu ila baitillahil haram. Jadi kita berniat untuk mengunjungi Baitullah. Tapi kalau dalam pandangan kaum sufi, makna haji di sini adalah kita al-qasdu ila baitillahil haram atau al-qasdu ila Allah, adalah perjalanan menuju Allah. Nah, inilah yang digali oleh orang sufi. Nah, sementara dalam perjalanan ini kalau kita melakukan perjalanan syariatnya dengan batinnya secara bersamaan lebih bagus. Tapi kalau belum ada kemampuan yang diberikan Tuhan, tidak ada salahnya kita melakukan memang perjalanan batin menuju Allah meskipun kita berada dimanapun kita berada. Karena dalam pandangan kaum sufi itu meskipun waktu ada potongan-potongannya, tanah ada perbedaan-perbedaannya, tapi kalau dalam pandangan ilmu hakikat, waktu itu semuanya sama. Semuanya bisa mulia kalau hati kita itu berada di hadratullah. Begitu juga tanah. Ka'bah mulia. Semuanya ya haramain mulia. Tapi dimanapun kita berada, selama hadrat kita berada di hadratullah, pada waktu itu juga kita sementara berada di tempat-tempat yang mustajab dan di waktu-waktu yang mustajab. Ini dikuatkan dari hadis Rasulullah SAW. Lima Allah Ta'ala waktun la yasa'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Saya ada waktu, di mana waktu ini itu adalah dia lepas dari dimensi waktu dan dimensi ruang, dan waktu inilah yang membuat saya senantiasa bersama Tuhan. Malaikat adapun nabi-nabi tidak bisa masuk di situ, dan itu juga bisa kita warisi dari Rasulullah SAW. Nah, kita karena waktu sudah sempit, jadi kalau makna wukuf, apa itu wukuf? Dalam pandangan kaum sufi, wukuf itu adalah puncak haji. Nabi kan mengatakan al-hajju arafah, haji itu puncaknya Arafah. Nah, maknanya apa? Puncak perjalanan batin seseorang untuk sampai kepada Tuhan adalah Arafah atau ma'rifat. Jadi beliau, orang-orang sufi menampilkan Arafah di sini ma'rifat sebenarnya. Dan ma'rifahnya adalah ma'rifatul qalbi. Tapi bagaimana mendapatkan ma'rifah itu? Adalah dengan wukuf. Wukuf itu apa? Meskipun satu detik kita wukuf tapi tafakkur. Nah, ini tafakkur, maknanya wukuf itu tafakkur. Tafakkur dibarengi dengan zikir, tapi zikirnya juga diisi dengan mentafakuri apa yang kita zikirkan. Nah, orang sufi melihat begini. Nabi berpesan, tafakkur sa'atan khairum min ibadati alfi rak'atin. Tafakkur satu rakaat saja itu lebih mulia daripada ibadah. Karena kadang orang beribadah tapi dia terdinding dari ibadah daripada Tuhan. Kalau bertafakkur, ibadah itu bisa hilang. Maknanya apa hilang? Dia tidak melihat ibadahnya, dia beribadah ribuan tapi tidak melihat. Karena kenapa? Dia lebur di dalam keindahan melihat jamal atau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur sa'atan khairum min ibadati alfi rak'ah. Karena tafakkur itu menyampaikan kepada ma'rifat. Ini pandangan Imam Al-Ghazali. Kalau al-dzikru itu hanya menyampaikan kepada al-unsu. Saya langsung lompat, sebenarnya masih panjang di sini. Saya lompat aja langsung ke Idul Kurban. Ya, nggak apa-apa ya. Idul Kurban, tadi kita lihat ya, bahwasanya
dalam Arafah itu adalah puncak daripada ma'rifat, dan ma'rifat ini didapatkan dengan tafakkur. Dan kalau menurut Imam Abdul Qadir Al-Jailani, tafakkurnya itu kita isi dengan mentafakuri zikir tingkat ketiga dan zikir tingkat keempat dalam ajaran banyak aliran tasawuf, yaitu zikir hu dan zikir hak. Hu batin, Allah itu zahir. Kalau hu, nama batinnya Tuhan. Kalau hak, kita tahu kepada hakikat yang memegang alam semesta ini. Alam semesta ini secara lahiriah ada, tapi secara batinnya tidak ada. Karena kenapa? Adanya alam dalam genggaman kayyumnya Tuhan. Berarti sama saja tidak ada sebenarnya. Nah, inilah yang ingin ditembus oleh pandangan mata batinnya kaum sufi. Untuk kepada Idul Kurban. Idul Kurban ini kalau kita mau lihat kepada makna di balik makna daripada Idul Kurban, alhamdulillah tadi dijelaskan oleh guru kita Dr. Lukman dari aspek syariatnya. Tapi kita ingin menelisik lagi, melangkah lebih jauh lagi. Itu kalau ingin memahami makna Idul Kurban, kita kembali kepada kisah dari surah As-Saffat, kisah di saat Nabi Ibrahim itu bermimpi dan diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini ada kaitannya dengan hukum ma'rifat juga. Kaitannya bagaimana? Ayat ini diawali dengan apa? Nabi Ibrahim berkata, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Saya sudah berazam dan saya berjalan menuju Tuhan. Berjalannya bukan dengan kaki, bukan dengan akal, tapi dengan perjalanan qulub, hati. Saya ingin berjalan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya yakin, sayahdin, Tuhan pasti akan memberikan saya petunjuk. Nah, tapi untuk sampai kepada makam itu, makanya di dalam ayat setelah kita langkai satu ayat kedua ayat, Allah berfirman, "Falamma balagha ma'hu as-sa'ya." Kalau tafsir Zahiriyah itu as-sa'ya di sini Nabi Ismail yang sudah balik ya, sudah besar, bukan balik, sudah besar dia, sudah bisa disuruh, sudah bisa paham, mumayyiz lah. Tapi kalau dalam pandangan Ibnu Arabi, makna as-sa'ya di sini adalah hati, tidak melihat kepada Ismailnya di sini. Itu ada isyari di situ. Dan kita paham bahwa al-isyara itu la yu'arid zahir al-ibarah. Mana-mana isyarat itu tidak akan pernah bertentangan dengan zahir daripada ibarat. Jadi makna waktu Ibrahim berdoa, Rabbi, jadi minta kepada Tuhan untuk diberikan keturunan, fabasyarnahu bigulamin halim, itu maknanya hatinya dikasih, dihidupkan. Nah, itu isyarinya. Setelah hidup dan mencapai makam untuk mendekati balagha ma'hu sa'ya, makam yang tinggi di dalam perjalanan batin. Bagaimana mendapatkan kamal al-khuluqiyah, kesempurnaan akhlak, dan mendapatkan kamalat an-nafsaniyah, kesempurnaan jiwa. Tapi pada waktu itu Ibrahim baru mencapai makam muqarrabin, belum mencapai makam siddiqin, apalagi makam nabi-nabi di atasnya pada waktu itu. Makam puncak ya. Nah, di saat inilah Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat ini tafsir Isyari dan saya kutip dari pandangan guru besar kita Syekh Akbar Ibnu Arabi. Nah, beliau mengatakan, "Falamma balagha ma'hu sa'ya." Nah, diperintahkan. Jadi Ibrahim berkata, "Anakku, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka." Saya lihat saya sembelih kamu. Sembelih. Nabi Ismail mengatakan, ini secara lisan syariat, "Ya abati, jadi kerjakan apa yang diperintahkan. Insyaallah satajidin insyaallah minas sabirin." Saya akan termasuk golongan orang yang bersabar. Jadi, mohon maaf, waktunya sudah lewat. Saya tutup saja. Jadi makna daripada isyari di sini bahwa untuk mencapai makam ma'rifat kesempurnaan itu orang harus masuk ke dalam makam fana fit tauhid. Makam fana fit tauhid itu adalah makam lebur di mana kita tidak lagi melihat realitas kehidupan kecuali langsung melihat kepada yang satu saja. Imam Al-Ghazali menafsirkan fana fit tauhid itu makam fana tingkat tinggi, makam fananya nabi-nabi. Bihaitsu la yara illa wahidan. Wa haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu. Yara di sini bukan hanya melihat mata atau melihat batin, tapi betul-betul itu dalam pengalaman batin. Karena ya kalau kita cinta seseorang, ini orang yang punya anak ya, Dr. Nusur, Dr. Abdillah, semuanya pasti sudah punya anak. Atau enggak usah punya anak, ada yang kita cinta. Kalau yang cinta itu disuruh untuk dibuang atau dihilangkan atau dibunuh, susah sekali itu perasaan itu. Itu berarti kalau kenapa kita merasa susah, karena masih ada baqiyatuz zat, masih ada huzurun nafsi kalau bahasa Arabnya. Masih ada di situ unsur-unsur diri kita. Kita belum lebur, belum fana di dalam keesaan Tuhan. Seakan-akan diri kita masih ada. Nah, ini yang mau dihilangkan Tuhan. Kalau ingin mencapai makam ma'rifah, Anda harus memenggal nafsaniyah kamu atau huzurun nafsi kamu. Anda harus memenggal, jangan pernah lagi ada ta'alluq hati kamu, hilangkan semua segala sesuatu selain Tuhan, dan insya Allah dengan itulah kamu akan mencapai makam ma'rifat. Dan kalau kita makam ma'rifat,
Orang yang mampu lepas dari hatinya kecintaan kepada harta benda, kepada segala sesuatu selain Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan, sembelih berapapun, semuanya dengan serta-merta akan dilaksanakan. Apalagi kalau tadi Dr. Basri mengatakan dialihkan, bukan lagi dialihkan, orang yang mampu melepaskan itu karena merasa tidak ada kepemilikan, miliknya Tuhan semua, jangankan cuma sembelih, membantu juga akan dikerjakan. Saya kira cukup demikian. Mohon maaf moderator, Kanda Abah Nusur. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.